Setelah dibatalkannya seminar internasional tentang klan Habib Ba'alwi di UIN Wali Songo Semarang tanggal 10 September 2024, harusnya dihelat pada tanggal 10 September 2024, Kiai Imad membagikan makalahnya yang semestinya dipaparkan di seminar tersebut. Teman-teman bisa membacanya sendiri di RMINU Banten atau di link yang saya sematkan di kolom deskripsi, atau bisa mendownloadnya dalam versi dokumen PDF di link yang saya juga sematkan di kolom deskripsi. Kali ini saya akan membacakannya sehingga teman-teman yang preferensinya adalah audio di dalam belajar atau mencerna informasi, saya persilakan untuk mengikuti bagaimana pembacaan saya. Namun bagi teman-teman yang preferensinya adalah membaca langsung pada teks, silakan menuju websitenya atau download dokumen PDF-nya. Judulnya adalah Migrasi Klan Ba'alwi dan Pengakuan Sebagai Keturunan Nabi. Oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Diskusi publik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Wali Songo ini bertema Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alwi di Indonesia. Sepertinya penulis diundang lebih untuk membahas kaitan antara migrasi mereka dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Disengaja ataupun tidak, klaim sebagai keturunan Nabi itu tentu sedikit banyak menjadi salah satu instrumen kemudahan mereka ketika melakukan migrasi ke kawasan-kawasan berpenduduk Muslim. Tesis penulis yang mengatakan bahwa klan Ba'alwi terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW rupanya membuat LP2M melihat masalah ini laik untuk didiskusikan guna melihat adanya korelasi antara migrasi mereka ke berbagai kawasan dan penerimaan masyarakat lokal kepada mereka dengan klaim mereka sebagai keturunan Nabi. Dalam diskusi publik ini, rupanya Profesor Sumanto Al-Qurtubilah yang akan membawakan materi dinamika migrasi Ba'alwi dan peran sosial keagamaannya. Sedangkan penulis lebih khusus akan membahas tentang postulat penulis yang telah diketahui publik bahwa klan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Klan Ba'alwi mengklaim keturunan Nabi Muhammad SAW sejak di Hadramaut. Identitas individu yang memiliki ketersambungan genealogi dengan Nabi Muhammad SAW menjadi daya tarik tersendiri dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Ia terkait dengan sebagian tafsir keagamaan yang muncul khususnya dari sekte Syiah tentang, tanda kutip, orang-orang suci, dalam kurung para imam, dari keturunan Nabi yang disebut sebagai pewaris kekhalifahan yang sah sepeninggal Nabi. Proposisi yang mirip dengan tafsir keagamaan di atas namun dilatar belakangi reason teologis yang berbeda terdapat dalam faham keagamaan mayoritas mazhab sufi dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kewajiban mencintai Ahlul Bait Nabi, dalam kurung Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, dan anjuran menghormati keturunannya. Sebagai imigran, Ba'alwi menghadapi kompetisi ketat untuk merebut otoritas keagamaan di Hadramaut yang sejak ratusan tahun silam memiliki prestasi melahirkan ulama-ulama besar dengan otoritas persuasif yang kuat. Untuk interest itu, Ba'alwi memerlukan substitusi dari identitas lama, yaitu mereka bukan hanya ulama tetapi juga sebagai klan yang memiliki konektivitas genealogi dengan Nabi Muhammad SAW. Klaim itu tidak berjalan mulus. Ulama-ulama yang mengetahui latar belakang mereka menolak klaim itu. Dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musiqah, Ali Asakron menggambarkan adanya orang-orang hasut kepada keluarga mereka yang tidak mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Nampaknya penolakan dari ulama-ulama di abad ke-9 Hijriah itu tidak diprasastikan dalam bentuk tulisan. Sementara usaha-usaha pemasaran dan keyakinan dari klan Ba'alwi bahwa mereka keturunan Nabi ditulis dalam berbagai kitab mulai abad ke-9 Hijriah sampai hari ini. Yang demikian itu kemudian membuat kesan sekilas bahwa pada abad ke-9 Hijriah itu mereka sudah surah wal istifadah sebagai keturunan Nabi. Kendati demikian, tersisanya ulama di Yaman hari ini yang tidak mempercayai Ba'alwi sebagai keturunan Nabi adalah sebuah ciri bahwa tradisi ketidakpercayaan itu tetap dirawat oleh komunitas keulamaan tertentu di sana. Pemasaran dan publikasi terhadap penduduk di sana tentang produk bahwa mereka adalah keturunan Nabi dilakukan klan Ba'alwi bukan hanya dengan relasi konvensional antara murid dan guru, tetapi juga dengan doktrinasi transendental metafisik yang sulit ditagih scientific evidence dalam kurung bukti ilmiahnya.
Kita ambil sebuah contoh. Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah menyatakan bahwa ia mendengar sebuah cerita bahwa ada sebagian orang pilihan telah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di atas sebuah bukit di Tarim. Lalu Nabi berkata, "Wahai penduduk negeri ini, aku mempunyai titipan untukmu," dalam kurung Balwi. "Barang siapa membenci mereka, maka mereka membenci aku. Barang siapa membuat ridho mereka, maka ia membuat aku ridho." Klan Balwi seharusnya diabaikan ketika mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan DNA, hari ini kita dapat mengetahui hubungan biologis antara seorang individu dengan individu lainnya. Apabila pola kromosom Y tidak sama, dalam kurung tidak cocok, maka akan memberikan akurasi 100% kedua laki-laki tersebut bukanlah saudara dari garis ayah. Jika hari ini ada dua laki-laki yang sama-sama mengaku keturunan garis ayah dari Nabi Muhammad SAW, maka ia harus bertemu di kakek bersama sekitar 1500 tahun yang lalu. Jika dua laki-laki hari ini mengaku sebagai keturunan garis ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia harus bertemu di kakek bersama sekitar 5000 tahun yang lalu. Laki-laki yang hari ini berhaplogrup G, gatel, dengan laki-laki berhaplogrup J1, Jawa angka 1, baru bertemu di kakek bersama sekitar 45.000 tahun yang lalu. Jika dua laki-laki tersebut sama-sama mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, maka keduanya pasti ada yang palsu karena Nabi Muhammad SAW terverifikasi sebagai sosok historis pada 1500 tahun yang lalu. Lalu menurut para pakar DNA, Nabi Muhammad SAW itu tergolong berhaplogrup apa? Profesor Ubaidillah, seorang pakar DNA dari Timur Tengah, sebagaimana termuat dalam buku Muqaddimat Ilmul Ansab, mengatakan, setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut, dalam kurung J1, Jawa angka 1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad Al-Syekhi mengatakan, kita dapat memberi nama pada jenis J1 dengan DNA suku Arab. Para peneliti juga menemukan bahwa gen Ismail bin Ibrahim dengan dua cabangnya, Adnani dan Qahtani, terkelompokkan ke dalam J1C3D. Jawa angka 1, Charlie angka 3, Delta. Berikut ini daftar haplogrup Y DNA yang dimuat kitab Muqaddimat fil Ilmil Ansab. 1. Haplogrup A adalah haplogrup untuk keturunan bangsa Ethiopia, Sudan. 2. Haplogrup Afrika. 3. Haplogrup C, India, Sri Lanka, Asia Tenggara. 4. Haplogrup D, Asia Tengah, Mongolia, Selatan Asia. 5. Haplogrup E, Afrika. 6. Haplogrup G, gatel, Utara Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan. Haplogrup G disebut haplogrup Kaukasus karena keluar dari haplo ini 2% dari penduduk barat laut Eropa, 8-10% dari penduduk Albania, Italia, Yunan, Turki, 30% dari penduduk Georgia dan Azerbaijan, 50% dari penduduk Ossetia Utara, 18% dari orang Druze, 10% dari Yahudi Ashkenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko. 7. Haplogrup R, Utara Laut Hitam dari Eurasia, Eropa Timur, India, Irlandia. 8. Haplogrup I, Eropa, Viking. 9. Haplogrup H, India Dravida, Pashtun, Iran. 10. Haplogrup L, India. 11. Haplogrup M, Guinea. 12. Haplogrup N, Utara Asia, Cina, Mongolia. 13. Haplogrup O, Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, Jepang. 14. Haplogrup K, Iran, Mesir, Papua Nugini. 15. Haplogrup Q, Amerika. 16. Haplogrup S, Papua Nugini, Indonesia, Melanesia. 17. Haplogrup T, Iran, Mesir, Afrika. Haplogrup J, Timur Tengah, Arab Syamia. 19. Haplogrup J2, Asia Tengah, Iran, India, Kurdi. Profesor Ubaidillah juga mengatakan, DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok, dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat zonni. Ilmu DNA akan mengubah ilmu nasab dari ilmu zonni yang bersifat tarjih yang terkadang menjadi pemalsuan menjadi ilmu yang rasional yang terhormat yang berdasar hasil-hasil tes yang presisi yang tidak akan salah dengan kekuasaan hikmah dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Dari sini penulis mengatakan bahwa
Pengakuan klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya diabaikan, karena berdasarkan tes DNA para individu dari klan Ba'alwi diperoleh hasil bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G, gatel bukan J1, Jawa angka 1. Berdebat tentang keabsahan surat dari sebuah kalung emas tidak ada gunanya jika setelah diperiksa bahwa kalung itu ternyata bukan terbuat dari emas tetapi hanya tembaga biasa. Individu atau komunitas tertentu yang mengaku memiliki konektivitas genealogi kepada Nabi ketika terjadi khilafiyah secara ilmu nasab dan sejarah baru dianggap layak untuk ditelusuri setelah lulus uji DNA. Jika DNA-nya saja sudah melenceng, maka penelusuran ilmu nasab dan sejarah itu menjadi kontraproduktif, tidak signifikan dan absurd. Tetapi tidak salah juga jika setelah kita mengetahui bahwa kalung emas itu adalah palsu, kita tetap menelusuri sebenarnya siapa yang telah mengeluarkan surat kalung itu, agar diketahui siapa yang memalsukan. Klaim-klaim sejarah dan nasab Ba'alwi di abad 9 Hijriah. Klan Ba'alwi di abad 9 mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa yang hidup di abad 3-4 Hijriah. Untuk menyambungkan historiografi dan genealogi mereka dengan Ahmad bin Isa, mereka mengklaim bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Bashrah ke Hadramaut. Mereka menyambungkan silsilah mereka dari abad 9 Hijriah sampai abad ke-4 Hijriah sebagai berikut. Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Alwi Al-Gayur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Saibirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Ubaid garing Ubaidillah garing Abdullah tanda kutip bin Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Angka tahunnya dianggap dibaca, teman-teman bisa membacanya sendiri. Klaim nasab tersebut batal berdasar kesaksian kitab-kitab nasab abad ke-5 sampai ke-9 Hijriah bahwa Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Di antara kitab-kitab nasab yang ditulis di abad ke-5 sampai 9 Hijriah adalah Tahzibul Ansab karya Imam Al-Ubaidili wafat 437 Hijriah, Al-Majdi karya Al-Umari wafat 490 Hijriah, Muntakilah At-Talibiyah karya Ibnu Toba wafat 400-an Hijriah, As-Sajar Al-Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi wafat 606 Hijriah, Al-Fahri fil Ansab At-Taibin karya karya Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Husain Al-Marwazi wafat 614 Hijriah, Al-Ashili fi Ansab At-Talibiyin karya Safiyuddin Muhammad Ibnu At-Toki Al-Hasani wafat 709 Hijriah, As-Sabat Al-Muhsan karya Ibnu Al-A'raj Al-Husaini wafat 787 Hijriah, Umdatul Talib karya Ibnu Indah Abah wafat 828 Hijriah. Nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa secara formal baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alwi Al-Burqah Al-Musyiqah karya Ali bin Abu Bakar As-Sakron wafat 895 Hijriah. Setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, kitab nasab dan sejarah setelah abad ke-9 yang menulis Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa kesemuanya akan bermuara merujuk kepada kitab Al-Burqah tersebut. Urutan silsilah seperti itu diokulasi Ali bin Abu Bakar As-Sakron dari kitab As-Suluk karya Al-Janadi wafat 732 Hijriah. Ketika menyebut seorang ulama bernama Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Menurut Ali As-Sakron, Jadid bin Abdullah yang terdapat dalam silsilah itu adalah saudara laki-laki dari Alwi bin Ubaid. Lalu Ubaid itu adalah nama lain dari Abdullah. Klaim Ali As-Sakron ini tanpa dalil. Tidak ada kitab-kitab nasab atau sejarah yang mengkonfirmasi bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi. Terlepas dari bahwa informasi As-Suluk tentang nasab Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tertolak kitab-kitab nasab, bahwa klaim adanya ikatan persaudaraan antara Jadid dan Alwi itu pun tertolak juga karena diambil dari ruang hampa tanpa ada bukti dan dalil. Jadi, usaha Ba'alwi untuk melakukan okulasi silsilah kepada Nabi ternyata mengambil batang yang salah. Ahmad bin Isa bergelar, tanda kutip, Al-Muhajir, tanda tanya. Ahmad bin Isa dalam historiografi internal Ba'alwi bergelar Al-Muhajir. Gelar ini sebagai alibi bahwa narasi Ahmad bin Isa mempunyai keturunan di Hadramaut itu reliable, karena ia berpindah dari Bashrah ke Hadramaut dan kemudian menetap di sana. Buktinya ia bergelar Al-Muhajir. Padahal tidak ada kitab zaman atau yang mendekati Ahmad bin Isa yang menyatakan ia berhijrah ke Hadramaut, seperti tidak juga ada dalil bahwa ia bergelar Al-Muhajir.
Kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidak ada yang menginformasikan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada pula dari kitab-kitab tersebut yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Ahmad bin Isa dimakamkan di Hadramaut. Ba'alwi berhujjah dalam kurung alasan. Hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu valid dan reliable dengan dalil adanya bukti arkeologis berupa makam Ahmad bin Isa di Husaisah, Hadramaut. Pertanyaannya, apakah benar makam yang diklaim sebagai makam Ahmad bin Isa itu asli? Apakah makam itu sudah dikenal sejak wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah? Sumber sezaman atau yang mendekati apa yang bisa memberi kesaksian bahwa benar Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, sebagai sejarawan yang gemar merekam adanya makam tokoh yang diziarahi orang, tidak mencatat di Husaisah ada makam Ahmad bin Isa. Ia merekam keberadaan makam dua orang anak yang populer di Son'a di sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Asy-Syahidain. Ia juga merekam makam seorang dokter Irak yang dianggap pahlawan di Kinan dan ia berziarah di sana. Tetapi ia tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa. Artinya pada tahun 732 Hijriah itu makam Ahmad bin Isa belum dikenal, dalam kurung dibaca tidak ada. Seperti saat ini, telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Lalu kapan mulai adanya cerita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Berita awal yang didapatkan adalah berita dari Bamahromah, wafat 947 Hijriah, dalam kitabnya Qaladat An-Nahar fi Wafiyat A'yan Ad-Dahar. Dalam kitab tersebut disebutkan ada dua pendapat mengenai makam Ahmad bin Isa. Pendapat pertama mengatakan ia wafat dan dimakamkan di Husaisah. Pendapat kedua mengatakan ia wafat di Qoroh Jasib. Lalu berdasar apa makam Ahmad bin Isa ini dipastikan ada di Husaisah seperti yang sekarang masyhur sebagai makamnya? Bamahromah menyebutkan bahwa makam itu diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa karena ada Syekh Abdurrahman menziarahinya dan ada cahaya yang dapat dilihat dari tempat yang diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa itu. Seperti itulah makam Ahmad bin Isa ditemukan, yaitu bukan berdasarkan naskah yang menyatakan bahwa ia memang dimakamkan di Husaisah dan bukan karena memang makam itu telah ada sejak hari wafatnya yaitu tahun 345 Hijriah, tetapi diisbat berdasarkan ijtihad. Berarti makam Ahmad bin Isa baru ditemukan, bahkan dibangun di abad 9 atau 10 Hijriah, yaitu sekitar 602 tahun setelah hari wafatnya. Dari sana, keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaisah ini berdasar kesimpulan tidak adanya peristiwa hijrah ke Hadramaut sangat meyakinkan untuk dikatakan bahwa makam itu adalah makam palsu. Historiografi tokoh Ba'alwi yang tidak terkonfirmasi kitab zaman atau yang mendekati. Cerita tentang Ahmad bin Isa bahwa ia seorang tanda kutip imam dan ulama tidak terkonfirmasi sumber-sumber zaman atau yang mendekatinya. Demikian pula ketokohan Ubaid atau Ubaidillah. Dalam literatur ulama Ba'alwi, Ubaid ditulis wafat tahun 383 Hijriah. Ia seorang imam yang dermawan, seorang ulama yang rasih mendalam ilmunya, guru para Syekhul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan. Tiada ditemukan yang menyamainya dalam kurung di zamannya. Demikian sebagian yang ditulis ulama Ba'alwi tentang Ubaidillah hari ini. Anehnya, seorang tanda kutip imam besar yang hidup di abad 4 Hijriah, sejarahnya gelap gulita pada masanya. Tidak ada satu kitab pun membicarakannya. Jika ia imam, tidak ada seorang pengikutnya pun mencatatnya. Jika ia guru para Syekhul Islam, tidak ada seorang Syekhul Islam pun menyebut namanya, mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanad keguruannya. Ia benar-benar tanda kutip orang besar yang mastur dan misterius. Imam besar ini hidup di abad 4 Hijriah katanya. Ia lahir dan tumbuh besar di Basrah, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut, Yaman. Di abad itu, di Basrah dan di Yaman, puluhan kitab ditulis. Ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya, namun di antara mereka seorang pun tidak mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang imam besar ini bersembunyi? Nama Ubaidillah dan biografi hidupnya baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya pertama kali dimunculkan oleh Ali As-Sakron, wafat 895 Hijriah. Bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah, As-Sakron bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah.
Sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup sezaman atau berdekatan dengan Ubaidillah dapat diketahui oleh Asakron tanpa sumber-sumber pendukung apapun. Asakron adalah pionir dalam meruntut tanda kutip sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikannya sebagai sosok tanda kutip menyejarah. Demikian pula tokoh lain dalam silsilah Ba'alwi seperti Alwi pertama, Muhammad dan Alwi kedua. Sosoknya yang begitu punya peran penting dalam redaksi kitab-kitab Ba'alwi tidak terkonfirmasi sumber-sumber zaman atau yang mendekatinya. Semuanya kembali kepada kitab Al-Burqatul Musyikoh di abad ke-9 Hijriah. Muhammad bin Ali wafat 556 Hijriah yang diberi gelar tanda kutip Sahib Mirbat oleh penulis Ba'alwi. Sosoknya ditulis oleh Muhammad bin Ali Hirid Ba'alwi sebagai imaman mutkinan, imam yang menguasai ilmu dengan dalam. Wahidu asrihi fil ilmi wal amal, paling berilmu dan beramal di masanya. Tetapi sosoknya sama sekali tidak terreportase oleh ulama-ulama, baik ulama nasab maupun ulama sejarah dan tabaqat dalam kurung biografi ulama. Alwi bin Tahir dalam kitab Uqudul Almas mengatakan bahwa Muhammad tanda kutip Sahib Mirbat adalah penyebar mazhab Syafi'i di Hadramaut, di Far dan Yaman, dan para ulama-ulama di Mirbat adalah murid-murid Muhammad tanda kutip Sahib Mirbat. Berita semacam itu pun tidak bisa dikonfirmasi oleh sumber-sumber sezaman atau yang mendekatinya. Berbeda dengan ulama di Mirbat lainnya yang terkonfirmasi kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya, seperti Muhammad bin Ali Al-Qal'i, wafat 577 Hijriah. Dari tahun wafatnya kita melihat bahwa ia hidup sezaman dengan Muhammad tanda kutip Sahib Mirbat. Al-Janadi dalam As-Suluk menyebut ulama-ulama di Mirbat itu adalah murid-murid Imam Al-Qal'i. Al-Janadi banyak menyebut nama-nama ulama di Mirbat, tetapi ia tidak menyebut ada seorang ulama di Mirbat bernama Muhammad tanda kutip Sahib Mirbat. Begitu pula Ibnu Samroh Al-Ja'di wafat 587 Hijriah. Dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha Al-Yaman, ia menyebut nama Imam Qal'i sebagai ulama di Mirbat, tetapi ia tidak menyebut nama Muhammad tanda kutip Sahib Mirbat. Bahkan gelar Sahib Mirbat terkonfirmasi bukan gelar untuk Muhammad bin Ali, tetapi ia adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Ia yang disebut terakhir adalah sosok historis yang hidup satu masa dan satu kota dengan Muhammad bin Ali tanda kutip Sahib Mirbat Ba'alwi. Al-Akhal adalah penguasa terakhir kota Mirbat dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Akhal Sahib Mirbat disebut Al-Akhal karena memakai celak di matanya, atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnul Atsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kami Fit Tarikh, menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Akhal Sahib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alwi namanya tidak tercatat sebagai apapun, dengan gelar ataupun tanpa gelar, dengan disebut ulama ataupun bukan. Jika ia benar-benar sosok historis, kemana ia bersembunyi di kota Mirbat sampai ulama pengarang kitab sejarah tak mencatatnya, padahal ulama lainnya tercatat dalam sejarah Mirbat? Keberadaan makam Muhammad bin Ali tanda kutip Sahib Mirbat hari ini pun patut kita telusuri keasliannya. Benarkah makam itu ada di Mirbat sejak abad ke-6 Hijriah? Makam Muhammad tanda kutip Sahib Mirbat hari ini mempunyai batu nisan dengan ukiran yang bagus. Inskripsi batu nisan itu berangkat tahun 556 Hijriah. Apakah benar batu nisan itu dibuat tahun 556 Hijriah? Di Yaman abad ke-6 belum dikenal seni pahat batu. Hal tersebut difahami dari bahwa para raja yang berkuasa di Yaman pada abad 6 dan sebelumnya dari dinasti Al-Manjawi dan dinasti Al-Habudi, makamnya tidak ada yang berbatu nisan dengan pahatan kaligrafi. Bagaimana tanda kutip orang biasa nisannya berpahat indah dengan harga yang mahal, jika rajanya saja tidak? Sejarah Muhammad bin Ali wafat 652 Hijriah yang kemudian diberi gelar Al-Faqih Al-Muqaddam oleh penulis-penulis Ba'alwi, kesejarahannya juga tidak terreportase para ulama sezaman. Muhammad Diyazahab dalam Hamisi Samsud-Dhahira menyebutkan tentang Faqih Muqaddam. Ia adalah salah seorang yang paling populer dan amal. Ia adalah ulama yang telah laik berijtihad karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika. Karena itulah ia bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam dalam kurung rajanya ahli fikih dan Al-Ustad Al-A'zam dalam kurung guru besar. Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia. Ia adalah seorang al-muhaddits, ahli hadis, al-mudarris, dosen, mursid tarekat, dan juga seorang mufti, ahli fatwa. Ia adalah tempat berlindung bagi yang lain. Lalu, apakah ulama-ulama pada zamannya mereportase sosoknya sebagai sosok kesejarahan yang luar biasa seperti disebutkan itu?
Sayangnya, sosok Fakih Mukarram sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal yang penuh dengan keluar biasaan. Sosoknya sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu. Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yaman saja namanya di masa itu tidak terkonfirmasi. Kitab As-Suluk 732 Hijriah dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman 586 Hijriah pun tidak menulis namanya. Namanya muncul berbarengan dengan kemunculan nasab Ba'alwi dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah. Interpolasi dan moral ilmiah Ba'alwi. Si nasab Ba'alwi yang penulis lakukan mengarah pada kesimpulan adanya pola dan algoritma dari sebuah konstruksi sejarah yang sengaja diciptakan bukan berdasar fakta sejarah sesungguhnya. Historiografi dari sebuah hipotesa dari sebuah komunitas tertentu yang memiliki irisan dengan kepentingan tertentu patut dicurigai validitasnya. Yusuf Jamalul Lail mentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misrah Wasyam Al-Hasan wal Husain. Kitab tersebut karya Ibnu Toba. Mengenai hari wafatnya pengarang ini, pentahkiknya atau penerbit memuat dua angka tahun wafat pengarang. Dalam halaman ke-7 disebut wafat tahun 1000, saya ulangi. Dalam halaman ke-7 disebut wafat tahun 199 Hijriah. Dalam halaman lain disebut 478 Hijriah. 78 Hijriah. Kitab ini bisa disebut palsu karena kitab ini tertulis dengan judul Abnaul Imam, namun isinya bukan semata kitab tersebut, namun telah diinterpolasi dalam kurung tambah kalimat para penyalin dan pentahkik. Kitab ini isinya telah diinterpolasi oleh 4 orang, yaitu Ibnu Sodakoh Al-Halabi wafat 1180 Hijriah, Abul Aun As-Sifarini dalam kurung 1188 Hijriah, Muhammad bin Nashar Al-Maqdisi wafat 1350 Hijriah, dan Yusuf Jamalul Lail 1938 Masehi barusan. Tambahan itu, si kitab itu karya pengarang yang asli yaitu Ibnu Toba. Dalam kitab itu, nama Ubaidillah atau Abdullah disebut anak Ahmad. Namun, kalimat itu jelas bukan dari kalimat pengarang kitab. Kitab Tarikh Hadramaut atau disebut juga kitab Tarikh Sanbal karena katanya ia karya Syekh Sanbal Ba'alwi 920 Hijriah wafatnya. Di dalamnya, diantaranya menerangkan tentang bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam adalah seorang al-alim al-Rabbani, ulama yang menguasai seluruh ilmu, Umdat al-Muhaqqiqin, tumpuan para ahli tahqiq, dan salah seorang wali kutub. Kitab ini dicetak oleh Maktabah San'a Al-Atsariyah tahun 1994 Masehi atau 1414 Hijriah. Ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Kitab ini dicurigai menjiplak dari kitab Tarikh Ibnu Hisan. Terlebih Syekh Sanbal adalah orang yang tidak dikenal para ulama. Sepertinya naskah tersebut baru saja disalin dan penulisnya tidak hidup pada abad ke-10 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh pentahqiq Abdullah Al-Habsyi. Kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan wafat 814 Hijriah. Saya ulangi, wafat 818 Hijriah. Ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, diterbitkan oleh Darul Fatah tahun 2019. Kitab ini merupakan kronik sejarah Hadramaut dari tahun 424 sampai 926 Hijriah. Menurut pengakuan pentahqiqnya, dicetak dari manuskrip yang tidak lengkap. Ada beberapa tahun yang hilang, lalu pentahqiq melengkapinya dari kitab Tarikh Sanbal yang terindikasi palsu di atas. Kendati ada pengakuan bahwa kitab yang ditahqiqnya itu ada tambahan, tetapi Al-Habsyi tidak memberi pembeda mana redaksi asli dari manuskrip kitab Al-Baha dan mana redaksi yang merupakan tambahan dari pentahqiq. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Fakih Mukarram wafat tahun 652 Hijriah, seakan benar sosok Fakih Mukarram itu telah dicatat penulis sejarah. Tetapi ketika dilihat dalam footnote-nya, Abdullah Al-Habsyi menyatakan bahwa informasi tentang wafatnya Fakih Mukarram itu tidak disebut dalam manuskrip Hamzah karena kertasnya rusak. Seakan ia ingin mengatakan bahwa yang berada dalam versi cetak itu berasal dari manuskrip Ba. Padahal manuskrip kitab Ibnu Hisan itu hanya ada satu dan itu pun tidak lengkap. Apabila ia pentahqiq yang jujur, maka seharusnya ia biarkan tempat itu tanpa keterangan, tidak kemudian ia isi sendiri sesuai dengan kemauan dan kepentingannya. Oleh karena itu, kitab ini tidak bisa menjadi rujukan sebagaimana kitab Abnaul Imam. Kitab Al-Imam Al-Muhajir ditulis oleh Muhammadiyah Shihab dan Abdullah bin Nuh. Kitab ini terdiri dari sekitar 244 halaman, diterbitkan oleh penerbit Darul Syarq tahun 1400 Hijriah atau 1980 Masehi. Kitab ini merupakan biografi dari Ahmad bin Isa yang oleh kalangan Balawi kemudian diberikan gelar Al-Muhajir. Kitab ini diawali dengan mengutarakan keadaan kota Basrah abad ke-4 Hijriah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Latar belakang sejarah ini dipetik dari referensi sejarah yang kredibel seperti kitab-kitab karya Ibnu Khalikan, Ibnul Atsir, Al-Mas'udi, Ibnu Jarir, As-Sayuti, dan sebagainya.
Tetapi ketika menjelaskan tentang biografi dari Ahmad bin Isa sendiri, penulisnya tidak mencantumkan referensi dari mana ia mendapatkan berita itu. Seperti ketika ia menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mulai belajar dari kedua orang tuanya. Tentu, semua anak akan belajar dari kedua orang tuanya. Ini masih bisa difahami walau tanpa referensi. Kemudian dilanjutkan bahwa Ahmad bin Isa gemar menuntut ilmu dari para ulama, baik di Basrah maupun di kota-kota lainnya di Irak. Penjelasan ini seharusnya sudah menyebutkan siapa ulama-ulama yang didatangi oleh Ahmad bin Isa dan dari mana penulis kitab ini mengetahui berita itu. Namun, paragraf ini tanpa referensi. Agaknya ia keluar dari imajinasi penulis tentang banyaknya ulama di Irak waktu itu dan asumsi bahwa kemungkinan besar itulah yang dilakukan remaja seusia Ahmad bin Isa ketika berada di lingkungan para ulama. Referensi kemudian disebutkan pada paragraf yang lain, diambil dari kitab Saurah Az-Zanji, yaitu ketika menerangkan bahwa Basrah ketika itu merupakan pusat pemikiran yang besar, kota tempat bersinggungannya berbagai macam aliran filsafat, keyakinan, dan pemikiran. Rupanya, penulis kitab ini sangat bersusah payah mencari sosok Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab sejarah atau kitab lainnya. Ketika menemukan nama Ahmad bin Isa, lalu tanpa diteliti lebih lanjut, langsung saja diambil. Kesalahan fatal pun terjadi ketika mengutip sosok Ahmad bin Isa yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Disebutkan dalam kitab itu, Ibnu Jarir At-Tabari menerima surat dari Ahmad bin Isa Al-Alwi dari kota Basrah. Lalu Ibnu Jarir membalasnya dengan kalimat, "Wahai amirku." Penulis kitab ini kemudian menyatakan, cukuplah untuk mengetahui betapa agung kedudukan Ahmad bin Isa dari penyebutan Ibnu Jarir terhadapnya, "Wahai amirku." Penulis tidak teliti atau pura-pura tidak mengerti bahwa Ahmad bin Isa Al-Alwi yang dimaksud dalam kitab Tarikh Baghdad itu bukanlah Ahmad bin Isa An-Naqib, tetapi sosok lain, yaitu Ahmad bin Isa bin Zaid. Lalu, tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, penulis kitab ini sama sekali tidak menyebutkan sumber, kecuali dari majalah Ar-Rabitah tulisan Ali bin Ahmad Al-Latos. Kejadian tahun 317 Hijriah diceritakan oleh orang yang hidup 1000 tahun lebih setelah wafatnya dengan tanpa sumber dari mana ia mengetahui berita itu. Pola penulisan seperti itu kita jumpai dalam kitab tersebut pada halaman-halaman selanjutnya sampai akhir kitab. Kitab Ghuror Al-Baha Ad-Dawi wa Durar Al-Jamal Al-Bahi yang lebih dikenal dengan nama kitab Al-Ghuror karya Muhammad bin Ali Hirid Ba'alwi, wafat 960 Hijriah, diterbitkan oleh Maktabah Al-Azhariyah tahun 2022 tanpa pentahkik. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramaut tahun 317 Hijriah. Penyebutan itu tidak bersumber referensi apapun. Cerita tentang orang di masa lalu tanpa adanya sumber disebut dengan dongeng. Disebutkan pula bahwa Ahmad bin Isa mengungguli teman-temannya dalam kebaikan. Untuk kisah ini dan sebab hijrahnya Ahmad bin Isa, Al-Ghuror mengutip kitab dari Al-Jawrus Syaffaf, kitab karya Al-Khatib yang telah penulis sebut dalam berbagai tulisan sebagai kitab yang tidak laik dijadikan rujukan karena penulisnya tidak jelas. Dilihat dari segi isi pun, kitab itu penuh dengan cerita-cerita dusta. Dapat dikatakan, kitab Al-Ghuror ini mengenai nasab dan sejarah Ba'alwi bersumber pokok pada satu kitab abad 9, yaitu Al-Burqa Al-Musiqa karya As-Sakron 895 Hijriah ditambah kitab Al-Jawrus Syaffaf 855 Hijriah yang problematis itu. Kitab Uqudul Almas karya Alwi bin Tahir bin Abdul Al-Haddad diterbitkan oleh Maktabah atau Matba'ah Al-Madani tahun 1388 Hijriah atau 1968 Masehi. Kitab ini merupakan biografi dari Ahmad bin Hasan Al-Latos. Ketika menjelaskan tentang nasab Ba'alwi, kitab ini pun mentok kepada kitab Al-Jawrus Syaffaf. Tidak bisa mencari yang lebih tua agar ketersambungan itu masuk akal. Dalam kitab ini pula disebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah diisbat oleh Raja Yaman pada tahun 1351 Hijriah, sekitar 90 tahun yang lalu. Pengisbatan itu, menurut kitab ini, setelah timbulnya celaan dari orang-orang Khawarij akan nasab mereka. Dari sini diketahui, setidaknya telah beberapa kejadian keraguan dan gugatan kaum muslimin terhadap nasab Ba'alwi yang dapat dibaca dari kitab-kitab Ba'alwi sendiri. Bersamaan dengan itu, Ba'alwi selalu dapat melewatinya dengan meminta secari kertas isbat dari orang atau lembaga yang mau membantunya. Zaman dahulu itu, untuk keraguan nasab akan berakhir dengan isbat demikian karena ilmu genetika belum mapan. Hari ini, setiap persengketaan nasab akan dapat dikonfirmasi dengan melakukan tes DNA yang akan dapat menelusuri sambungan darah seseorang sampai ribuan tahun ke atas. Maka, ketika hari ini Ba'alwi telah terbukti putus nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW secara kajian ilmu nasab, sejarah, dan DNA berdasar sampel anggota Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA. Jika mereka bergeming bahwa nasab mereka tersambung, untuk membuktikannya tidak ada jalan lain kecuali tes DNA satu persatu. Siapa tahu ada di antara mereka yang terkonfirmasi secara DNA. Kesimpulan, nasab Ba'alwi tidak layak lagi untuk diperdebatkan secara studi sejarah dan ilmu nasab karena hasil tes DNA mereka terbukti berhaplogrup G gatel.
tidak tersambung pada Nabi Muhammad SAW secara garis ayah. Sedangkan para ahli DNA telah memitigasi haplogrup Nabi Muhammad SAW adalah haplogrup J1 Jakarta angka 1. Secara ilmu nasab mereka batal dan mardud, tertolak karena tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang banyak ditulis dari abad ke-4 sampai 9 Hijriah. Ubaid tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab-kitab sejarah yang ada di masa Ubaid sampai Fakih Muqaddam tidak mencatat ketokohan mereka sama sekali. Bahkan, dari Fakih Muqaddam sampai Ubaid terindikasi sebagai sosok-sosok yang fiktif dan historis. Tulisan ini sebagian besar disarikan dari buku penulis membongkar skandal ilmiah, genealogi, dan sejarah Ba'alwi. Teman-teman bisa mendownloadnya juga di website nahdlatululum.com atau di link di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.